Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Efata Menyentuh Hati. Pagi hari ini mengawali seluruh kegiatan kita sepanjang minggu berjalan. Kita letakkan perjalanan kita ini pada sebuah dasar yang kuat. Mari kita berdoa. Kami akan mengawali kegiatan kami sepanjang minggu berjalan ini. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar kiranya kami boleh menempuh perjalanan ini di dalam kekuatan yang bersumber padamu. Kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan menjadi dasar untuk perjalanan hidup kami. Berbicaralah Engkau kepada semua kami melalui hamba yang Engkau persiapkan ini. Kami rindu untuk mendengar. Amin. Perjalanan kita sepanjang minggu mendatang ini pastinya akan diwarnai dengan berbagai hal. Dan tidak tertutup kemungkinan kita akan bertemu, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Bisa terjadi kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita harus bersikap ketika kita menghadapi orang-orang yang dengan tega, dengan tanpa rasa bersalah, bagaimana kita akan bersikap menghadapi mereka semua. Situasi dan kondisi yang akan kita hadapi ini mengingatkan kita pada perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam perumpamaan tadi? Yesus memberikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalang adalah sejenis rumput liar yang mengganggu pertumbuhan gandum. Dalam perumpamaan ini, lalang dan gandum tumbuh bersamaan dengan akar saling melilit. Sehingga mencabut yang satu mengakibatkan yang lain ikut tercabut. Gambaran ini diberikan Yesus kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Yesus ingin mengajarkan mereka untuk mengintrospeksi diri. Mereka ada di posisi yang mana? Gandum atau lalang? Yesus juga ingin setelah mereka memastikan diri, apakah mereka gandum atau lalang, mereka harus menyikapi kehidupan mereka. Kehadiran lalang jelas mengganggu keberadaan gandum. Produktivitas gandum jelas terganggu. Maka di dalam perumpamaan yang dibaca dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30 ini, kehadiran lalang menimbulkan niat dari hamba-hamba tuan ladang itu. Mereka datang kepada tuannya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan?" Apa yang menjadi jawab Yesus di dalam perumpamaan ini? Biarkanlah mereka tumbuh bersama sampai pada masa panen. Yesus lebih tertarik pada bagaimana gandum tetap bertumbuh daripada
bagaimana memusnahkan lalang. Apa yang kita peroleh dari perumpamaan ini? Yesus mengajari kita untuk belajar bertahan di tengah-tengah ancaman lalang. Yesus mengajarkan kita untuk tetap bertumbuh. Itu yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Pertumbuhan lebih penting daripada penyingkiran. Jangan pernah menghakimi siapa yang gandum atau siapa yang lalang. Karena tidak ada satupun yang punya kapasitas untuk itu selain aku, kata Yesus. Memasuki minggu berjalan ini, kita diajak di dalam satu tema, orang benar akan bercahaya seperti matahari. Tugas tanggung jawab kita mengisi kehidupan ini adalah mengasihi, mengampuni, mendoakan. Selebihnya adalah bagian Allah yang secara sempurna Dia akan memberikan yang terbaik. Secara sempurna Dia akan dapat membedakan. Dia akan dapat memisahkan. Dia akan mengumpulkan atau Dia akan membuangnya. Tugas tanggung jawab kita memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi terang dimanapun kita ada, dimanapun kita hadir. Jangan kita menghakimi seseorang sebagai lalang, lalu kita menganggap diri kita gandum. Jangan. Tugas tanggung jawab kita menghadirkan sukacita, memberitakan karya Allah lewat tutur kata, lewat tutur perbuatan kita. Tanggung jawab kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dimanapun kita ada, kita hadir. Selamat beraktivitas, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Selamat menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami akan memasuki kehidupan kami dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami. Bersama-samalah dengan kami Bapa, agar kami mampu menghasilkan karya-karya yang baik, di mana Engkau mempercayakan semuanya ini kepada kami. Jauhkan daripada kami hal-hal yang mengganggu atau merongrong kami. Biarlah hidup kami menceritakan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Amin.